warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirenia Zafira dari kelas 109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contoh sumber energi terbarukan adalah sinar matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Sumber energi ini tidak hanya memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, tetapi juga memberikan keberlanjutan dalam jangka panjang karena tidak terbatas pada sumber daya alam yang terbatas. Jenis-jenis energi terbarukan ada 5. Yang pertama, tenaga surya. Energi surya adalah energi yang dihasilkan dari radiasi sinar matahari yang mencapai ke bumi. Ini umumnya dikumpulkan dan dimanfaatkan menggunakan panel surya yang terdiri dari sel fotovoltaik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Proses ini melalui efek fotovoltaik di dalam sel surya. Yang kedua, tenaga angin. Tenaga angin adalah energi yang dihasilkan dari gerakan angin. Turbin angin mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik, yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Turbin angin biasanya dipasang di daratan atau di laut, di area yang memiliki angin yang cukup kuat dan konsisten. Yang ketiga, tenaga air. Tenaga air dimanfaatkan dari energi kinetik air seperti arus sungai, gelombang laut, atau perbedaan tinggi air. Energi ini digunakan untuk menggerakkan turbin air yang terhubung ke generator listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat memiliki berbagai bentuk termasuk bendungan, pembangkit listrik tenaga ombak, dan pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang keempat, biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti limbah pertanian, limbah hutan, atau limbah makanan. Prosesnya melibatkan pembakaran atau fermentasi bahan organik ini untuk menghasilkan energi panas atau listrik. Contoh aplikasi biomasa termasuk pembangkit listrik tenaga biomasa, pembangkit listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik tenaga limbah. Yang kelima dan yang terakhir adalah panas bumi. Panas bumi adalah energi yang dihasilkan dari panas yang tersimpan di dalam bumi. Energi ini diekstraksi melalui pengoboran sumur yang mengekstrak uap air atau air panas yang dari reservoir panas bumi di bawah permukaan bumi. Uap air atau air panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik panas bumi. Sebelum menuju ke keterkaitan energi terbarukan dengan global warming, tahukah kamu apa itu global warming? Global warming adalah peristiwa peningkatan suhu atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming ini menjadikan bumi semakin panas, udara siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Keterkaitan energi terbarukan dengan global warming. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan menggantikan bahan bakar fosil, penggunaan energi terbarukan dapat membantu memperlambat laju perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan CO2. Selain itu, pengembangan sumber energi terbarukan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas, mengurangi polusi udara, meningkatkan keamanan energi, dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi bersih. Dengan demikian, energi terbarukan memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim, termasuk global warming. Selain dampak positif tersebut, energi terbarukan
juga dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan, seperti kerusakan hutan dan pencemaran air yang sering terjadi akibat eksploitasi sumber energi konvensional. Hal ini membantu menjaga ekosistem yang sehat dan keseimbangan alam, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak global warming secara keseluruhan. Selain itu, pengembangan teknologi energi terbarukan juga dapat memperkuat keberlanjutan ekonomi dengan menciptakan pasar baru untuk investasi dan inovasi. Ini bisa menjadi peluang besar bagi negara-negara untuk menjadi pemimpin dalam industri energi bersih, meningkatkan daya saing mereka di pasar global sambil mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Manfaat energi terbarukan. Manfaat utama energi terbarukan adalah tidak menghasilkan emisi. Sebagai contoh, penggunaan panel surya atau turbin angin tidak menghasilkan polusi, sebab energi terbarukan tidak melepaskan gas-gas berbahaya ketika menghasilkan energi. Energi terbarukan juga bermanfaat dalam menghemat air, sebab hampir semua pengelolaan energi membutuhkan air. Sumber energi tradisional seperti batu bara, gas alam, atau nuklir membutuhkan air untuk membuat uap dan memutar turbin. Sementara itu, penggunaan air untuk energi terbarukan sangat minimal. Sebagai contoh, panel surya hanya membutuhkan 20 galon air per mWh untuk perawatan dibanding batu bara yang membutuhkan 60.000 galon air per mWh untuk proses produksi. Selain bermanfaat bagi lingkungan, energi terbarukan juga membawa manfaat pada sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah membuka lapangan kerja, mengurangi biaya energi, hingga peluang mandiri energi. Kekurangan energi terbarukan. Yang pertama, energi terbarukan tidak tersedia sepanjang waktu. Sumber energi terbarukan merupakan kekuatan yang alam yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, ketika cuaca buruk, teknologi energi terbarukan seperti sel surya akan kurang bermanfaat. Misalnya saat hujan, panel PV Anda tidak dapat menghasilkan listrik sehingga Anda harus kembali menggunakan sumber listrik tradisional. Ketidakpastian ini merupakan kelemahan utama dalam mengendalikan teknologi terbarukan. Yang kedua, efisiensi teknologi terbarukan rendah. Setiap jenis energi terbarukan memerlukan teknologi tertentu agar dapat diubah menjadi listrik. Efisiensi perangkat konversi energi sangat penting ketika memprioritaskan sumber energi. Sayangnya, efisiensi teknologi terbarukan tidak setinggi perangkat konversi energi tradisional. Misalnya, efisiensi panel surya yang tersedia di pasaran berkisaran antara 15% hingga 20%. Di sisi lain, teknologi tradisional yang menggunakan batu bara atau gas alam dapat mencapai tingkat efisiensi masing-masing hingga 40% dan 60%. Yang ketiga, biaya awal energi terbarukan tinggi. Mengingat energi terbarukan yang dapat kita peroleh dari teknologi terbarukan, biaya awalnya tinggi dan terkadang tidak terjangkau. Proses pembuatan dan pemasangan perangkat energi terbarukan seperti panel PV relatif mahal. Selain itu, biaya pompa panas bisa sangat tinggi. Beberapa bagi rumah tangga pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, seperti hibah panel surya dan hibah pompa panas, untuk membantu pertumbuhan teknologi ini. Yang keempat, lokasi energi terbarukan membutuhkan banyak ruang. Untuk memanfaatkan energi alam, kita memerlukan banyak ruang. Hal ini menimbulkan banyak masalah bagi lokasi energi terbarukan. Dibandingkan dengan pembangkit listrik tradisional, kita harus menggunakan lebih banyak lahan untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Yang kelima, perangkat energi terbarukan perlu daur ulang. Menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan menghasilkan tingkat polusi yang jauh lebih rendah. Namun, perangkat terbarukan mempunyai beberapa kekhawatiran karena pembuatan proses pembuangannya dapat menghasilkan polusi. Misalnya, sel surya akan gagal berfungsi dengan baik setelah beberapa saat sehingga kita harus membuangnya. Namun, perangkat ini
mungkin beracun. Jadi kita perlu memikirkan proses daur ulang perangkat tersebut. Maka dari itu, kita harus mengurangi global warming dengan menerapkan energi terbarukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.